Para sahabat pembelajar, saya akan berbicara tentang memahami kebajikan sosial. Nah, ini secara keilmuan maupun secara praktek pengalaman, kebajikan sosial itu bisa memberi makna, bahkan juga berdampak pada pencapaian kemakmuran ekonomi, bahkan juga demokrasi politik. Tentu ada banyak definisi kebajikan sosial yang nanti akan saya uraikan, tetapi saya akan mulai dengan sebuah cerita yang sudah kita tahu, yaitu soal tradisi kebajikan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tradisi solidaritas sosial gotong royong itu luar biasa. Dulu pernah ada sebuah studi membuat indeks bahwa Indonesia itu nomor 1 kalau untuk urusan indeks kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial. Itu kalau ada masyarakat atau wilayah tertentu yang terkena bencana, maka itu pergerakan bantuan solidaritas itu luar biasa. Tanpa dimobilisasi oleh siapapun. Jadi altruisme atau humanitarianisme itu luar biasa. Dan dalam masyarakat Jawa juga punya tradisi. Ya, jadi ini bertenaga secara sosial dengan gotong royong, dengan saling bantu-membantu ini bisa menjadi tradisi budaya, sekaligus juga sekurang-kurangnya menyelamatkan hidup. Ya, baik kemarin pada waktu COVID, pandemi, itu luar biasa itu. Kebajikan sosial itu, itu luar biasa. Saya kira kita semua sudah tahu ceritanya. Orang Jawa juga punya tradisi mangan ramangan kumpul, tapi itu belum titik, masih ada lanjutannya ya. Yang kumpul mesti mangan. Jadi orang pengen kumpul terus meskipun dalam kondisi terbatas, yang itu oleh Clifford Geertz dinamakan miskin bersama. Jadi yang penting kumpul. Tetapi memang dari waktu ke waktu ya orang memang harus pergi ya. Karena kata orang mangan ramangan kumpul itu mitos itu. Memang nggak bisa makan betul. Tapi ya sekalipun itu dikatakan mitos, tapi fakta dan sisi lainnya itu kan yang kumpul, kalau kumpul pasti makan. Perkumpulan apapun lah. Dan ini juga terkait baik itu tradisi rakyat wong cilik, rakyat marhen maupun Nahdliyin ya. Di kalangan Nahdlatul Ulama itu kan ada tradisi yasinan, tahlilan yang itu bisa menjadi katup pengaman untuk berbagi. Ya, berbagi ini ya, logistik makanan kepada sanak saudara, tetangga dan sekitarnya, sehingga ini bisa disebut dengan perbaikan gizi. Demikian juga kalau kita Idul Adha itu ya, hari raya kurban itu, wah ini luar biasa ini ya. Jadi yang diberikan anugerah, diberikan lebih oleh Allah itu menyembelih hewan kurban dan itu bisa dibagi ya. Itu juga namanya kebajikan sosial ya. Meskipun pada sisi lain juga nanti ini namanya ciri masyarakat sosialis gitu ya. Tapi kita kan agak alergi dengan kata sosialis. Kita lebih cenderung kata sosial. Itu sosial banget itu. Jadi sosial itu artinya ya rela berkorban, suka berbagi pada orang lain ya. Dan kita juga punya tradisi kalau seorang pembesar atau yang punya rezeki lebih itu punya hukum wajib kalau ketemu rakyat jelata itu memang harus ini ya, mengambil dompet, mengambil kantong untuk berbagi sekedarnya ya. Itu menjadi bagian untuk kerukunan dan sekaligus juga rasa syukur, dan itu adalah ukuran kemakmuran. Ya, jadi itu tradisi ini kalau diceritakan bisa panjang lebar lagi, dan itu tidak hanya tradisi masyarakat Jawa ya, di mana-mana juga begitu saling berbagi, dan itu memang ciri khas society, ciri khas community atau masyarakat memang
begitu meskipun di dalam masyarakat selalu ada konflik, ada perbedaan yang menimbulkan konflik, tetapi ada juga satu hasrat, satu kehendak untuk saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong-menolong yang kemudian kita sebut sebagai solidaritas sosial atau gotong royong. Nah, yang lain, ini secara keilmuan ada 2 literatur yang dulu sering saya kutip. Literatur pertama itu dari Robert Putnam ya, Robert Putnam ini seorang ilmuwan politik ya yang banyak berbicara tentang modal sosial. Modal sosial itu bisa menumbuhkan demokrasi lokal dan menciptakan kemakmuran. Modal sosial itu ya tadi kerjasama, organisasi, kepercayaan secara horizontal itu akan menyuburkan kemakmuran dan demokrasi lokal. Yang kedua, itu ada karya dari Francis Fukuyama 30 tahun yang lalu. Yaitu ini ya, trust ya, kebajikan sosial untuk pencapaian kemakmuran. Ini hampir sama, jadi artinya trust itu sebagai komponen penting dalam kebajikan sosial atau dalam modal sosial itu memungkinkan itu untuk mencapai kemakmuran. Dan itu juga terkait ya, jadi antara research yang dilakukan oleh Robert Putnam maupun Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu menyontohkan masyarakat Italia dan Cina itu punya social capital yang luar biasa, dan dengan social capital, jaringan sosial persaudaraan itu bisa memupuk kekayaan kemakmuran yang luar biasa. Contohnya adalah orang-orang Italia yang menjadi imigran di Amerika. Ada banyak perusahaan besar termasuk Visa ya, itu adalah karyanya orang-orang Itali dan itu memupuk ya. Demikian juga dengan Cina yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Amerika, itu rata-rata begitu. Jadi saling tolong-menolong, dan tolong-menolong itu dikapitalisasi menjadi modal ekonomi yang luar biasa. Dan cerita dari Pak Nem juga demikian ya. Pada tahun 95, tahun 2000 awalnya menulis artikel, lalu tahun 2000 itu riset yang panjang menjadi satu buku yang tebal begini, judulnya Bowling Alone ya. Bowling Alone ya. Ini krisis komunitas Amerika. Pada tahun 95 itu menimbulkan ini ya, viral lah istilahnya ya. Kalau zaman sekarang namanya viral. Jadi dia menunjukkan, masyarakat Amerika sedang mengalami krisis. Nah, itu salah satu contoh atau data yang diambil adalah bowling. Orang main bowling. Pada tahun 80-an ini terjadi ledakan. Orang bermain bowling itu bersama-sama. Dan dengan bowling bersama-sama itu menimbulkan efek. Orang bisa minum, orang bisa makan, jual beli makanan itu meledak luar biasa lah. Dan itu tradisi itu, yaitu artinya perkumpulan sosial, kebajikan sosial itu punya dampak ekonomi gitu ya. Tetapi tahun 90-an ditunjukkan oleh Pak Nem itu mengalami kemerosotan 40%. Sehingga ini jual beli makanan di sekitar arena bowling ini mengalami penurunan. Dan ini juga metafora, bowling alone ya, bermain bowling kok sendirian gitu ya. Jadi ini artinya sebenarnya ini mengalami kemerosotan. Jadi community itu, komunitas itu mengalami penurunan, dan karena itu pada waktu itu cerita Pak Nem ini cukup viral dan menghebohkan dunia pendidikan maupun bahkan pemerintah Amerika, sehingga ada research di mana-mana, banyak universitas, banyak ilmuwan itu melakukan kajian itu, dan ada suntikan bagaimana kita masyarakat Amerika itu untuk ini ya, jadi menghidupkan komunitas itu ya. Orang sering keliru ya mengatakan Amerika itu individualis ya, memang betul ya, individu dalam pengertian privasi itu harus dihargai sesuai dengan prinsip liberalisme. Jadi pencapaian individu itu harus diperjuangkan. Tetapi Amerika itu juga merindukan apa yang disebut dengan modal sosial, komunitas, saling bersama di komunitas masing-masing. Ada neighborhood association, ada asosiasi tetanggaan seperti kita, rukun tetangga, dan kemudian juga ada berbagai macam asosiasi.
Sehingga ini pengalaman literatur ini maupun yang tadi saya ceritakan tradisi masyarakat Indonesia itu, kalau dalam pemikiran disebut dengan asosiasionalisme. Ya, asosiasi ya. Jadi ini sebuah paham, sebuah pemikiran tentang kebajikan sosial ya. Jadi dasarnya adalah asosiasionalisme itu. Bagaimana asosiasionalisme itu punya kebajikan sosial yang harus menjadi cara pandang, menjadi landasan kita bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan, berpolitik, berekonomi dan sebagainya. Jadi basisnya itu adalah perkumpulan atau asosiasi manusia itu. Kita bisa merujuk jauh dari Aristoteles ya, bapak ilmu politik. Dia mengatakan bahwa keluarga itu asosiasi manusia, masyarakat itu asosiasi manusia, desa itu asosiasi manusia, negara itu juga asosiasi manusia. Jadi ini yang disebut dengan perkumpulan ya. Jadi artinya itu dasarnya, dan itu kalau dirujuk jauh, ini ya manusia sebagai makhluk sosial. Meskipun berbeda, kadang berkonflik, tetapi ya mereka pengen berkumpul, membentuk komunitas, membentuk society atau community untuk keperluan banyak hal. Bahkan juga membentuk apa yang disebut dengan negara. Jadi artinya ya negara, ya pemerintah dan sebagainya itu memang berakar dari asosiasi manusia, dari masyarakat. Dan kemudian kalau di dalam studi pemerintahan, pentingnya kita menghadirkan sosiologi pemerintahan. Artinya pemerintahan itu tidak hanya aktivitas di kantor dalam perencanaan, penganggaran, ngurus uang, ngurus kertas, ngurus laporan. Tetapi pemerintahan ini memang harus punya sentuhan society. Ya. Dan dari sana itu ada satu kebajikan ya, bahwa ya kita bernegara, ya berpemerintahan, berekonomi, berpolitik itu adalah pergaulan hidup bersama. Tidak hanya soal ekspresi kekuasaan atau hukum, pergaulan hidup bersama. Yang ini kemudian disebut sebagai ini ya, asosiasionalisme. Kita juga bisa mempelajari Jean-Jacques Rousseau. Ya, kan ini macam-macam ini para pemikir besar itu ya. Jadi Jean-Jacques Rousseau mengkritik hukum, mengkritik kebebasan, ya. Tapi dia menghadirkan kesetaraan. Jadi kesetaraan itu penting ya. Jadi artinya ini hubungan horizontal ini menjadi penting, dan dia mengkritik bahwa hukum itu adalah musuhnya rakyat jelata, dan hukum itu menjadi instrumennya orang-orang kaya ya, yang menciptakan keamanan, kenyamanan, kepastian bagi mereka, bagi orang-orang kaya. Tetapi bagi orang biasa yang bisa menyelamatkan adalah asosiasi tadi, pergaulan hidup bersama yang setara ya, dengan kerjasama, saling hubungan, saling percaya dan sebagainya. Jadi intinya itu kebajikan sosial. Jadi entah itu kerjasama, saling percaya, saling tolong menolong dan sebagainya, itu dianggap menciptakan kesetaraan, menyelamatkan manusia, dan bisa menjadi penopang untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih demokratis, bahkan juga bisa menciptakan kemakmuran. Dan kemudian juga ada penerusnya namanya Alexis de Tocqueville, ya. Tocqueville ini filsuf Prancis yang datang ke Amerika, kemudian nulis buku Demokrasi in Amerika pada tahun 1830. Jadi itu satu karya besar demokrasi di Amerika itu, dan itu menjadi buku wajib yang dibaca oleh anak-anak ya, mahasiswa, siswa Amerika ya. Jadi itu untuk membentuk the good citizen itu salah satunya adalah membaca buku itu. Buku itu menjadi salah satu hadiah ya, hadiah Perancis pada Amerika. Hadiah satunya lagi adalah patung Liberty yang di kota New York itu ya. Dua hadiah diberikan Perancis pada Amerika karena revolusi Amerika pada tahun 1776 itu memberikan inspirasi bagi Perancis untuk ini ya, melakukan revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah ini Tocqueville itu kita juga bisa belajar dari Tocqueville, maksudnya begini, pembelajaran yang penting bahwa demokrasi Amerika itu jangan hanya dilihat dari sistemnya ya,
dengan partainya, ya, hanya 2 partai yang sangat kompetitif. Kemudian sistem distriknya, kemudian sistem apalagi ya. Jadi jangan dilihat dari prosedur politiknya, tetapi dilihatlah di akar masyarakat sana. Jadi orang saling bekerja sama, dan itu juga bisa kita tunjukkan bagaimana film Titanic ya. Di sana ada persaingan, ada rebutan perempuan, tapi juga ada saling kerjasama ya. Jadi ini orang-orang imigran dari tanah Eropa ke Amerika itu ya, mereka akan bisa bertahan, akan bisa menjadi kuat dan maju itu kalau saling bekerja sama secara sosial. Itulah yang disebut dengan kebajikan sosial. Dan saya kira Amerika dengan pengalaman itu memang memberikan banyak pelajaran berharga ya. Meskipun ada banyak sisi lain, setelah Perang Dunia Kedua itu Amerika banyak mengajarkan tentang kejahatan. Kalau pengalaman jauhnya yang sudah berakar, itu sungguh menjadi ya luar biasa lah pelajaran bagaimana kita membangun government, membangun demokrasi, membangun kebajikan sosial ya. Dan kita juga punya kekayaan semacam itu. Dan dari buku tadi atau cerita-cerita tadi ya, kebajikan sosial itu sama kalau yang sering kita bicarakan di kampus itu namanya modal sosial. Jadi dari Fukuyama ada trust, hubungan yang saling percaya satu sama lain karena kita sering bertemu, punya asosiasi, ya beda suku, beda agama, tapi diikat oleh misalnya oleh koperasi atau oleh ikatan profesi, itu membangun namanya kerjasama atau trust. Demikian juga ada kesetaraan ya, kesetaraan di antara mereka ya. Termasuk kalau dalam tradisi kita ada merti desa, ya, merti desa, merti dusun, orang dari berbagai penjuru pulang kampung, tidak mengenal kelas pejabat, tidak mengenal unsur-unsur bawahan, tapi ketemu, saling berbagi. Nah, itu luar biasa juga itu ya. Nah, ada trust, ada kerjasama, ada organisasi, ada kesetaraan. Jadi itu namanya kebajikan sosial yang bisa menjadi esensi, menjadi landasan bagi kita bermasyarakat, berbangsa, berdesa, bernegara, berpemerintahan, dan berekonomi. Jadi ini yang kemudian orang meyakini bagaimana modal sosial dalam bentuk kebajikan sosial itu bisa menciptakan kemakmuran dan demokrasi. Kalau demokrasi itu artinya kalau orang sudah saling percaya itu kan lebih mudah bicaranya ya, bisa mengurangi konflik dan kemudian ya ini apa namanya bisa membangun common ground namanya ya, common ground. Jadi orang dalam politik boleh berkelahi gitu ya, tetapi karena sudah punya trust, sudah punya social capital yang baik, maka ada 1 atau 2 common ground yang itu memang harus disepakati dan diperjuangkan. Misalnya apa? Oh, kecerdasan bangsa, itu menjadi common ground. Kalau Amerika ya human achievement ya, orang bisa berkelahi secara politik, tetapi kalau untuk urusan human achievement, urusan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus bersatu gitu ya. Dan saya kira ada banyak hal ya dengan trust itu tadi. Dan memang kita memunculkan satu pertanyaan yang ini sudah sering saya kupas ya. Kita, masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat desa, itu punya social capital, punya modal sosial yang sangat kaya, tetapi ada missing link. Mengapa modal sosial yang begitu kaya itu tidak serta-merta mendatangkan kemakmuran ekonomi? Mengapa modal sosial itu tidak mengalami transformasi secara progresif menjadi modal ekonomi? Nah, ini namanya missing link ya, missing link. Memang lalu orang melihat ya, ini para sosiolog termasuk Profesor Robert Lawang ini kan meneliti tentang itu ya. Jadi ini social capital ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya social bonding, ikatan sifatnya parokial ya, ikatan unsur-unsur bawaan. Dan ini memang repot ini. Jadi unsur kekerabatan ini yaitu lebih banyak berputar-putar di dalam karena kesamaan unsur bawaan. Ini enggak menarik ini. Ini kebajikan sosial yang paling rendah. Ya. Lalu yang kedua social bridging, jembatan sosial. Ini yang bisa mengurangi konflik.
suku yang berbeda tapi digabung dalam organisasi profesi misalnya atau dalam forum apa gitu ya. Nah ini udah meningkat ini. Jadi social bridging itu ya kebajikan sosial yang bisa untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Lalu yang ketiga ini social linking atau social networking ya. Ini perlu dibangun lebih lanjut. Ini yang kurang ini ya, yang kurang. Jadi jaringan-jaringan sosial seperti yang diceritakan oleh Fukuyama, orang Cina, orang Italia itu menarik ya. Nah ini ada juga temuan teman ya. Jadi petani itu bisa bekerja sama tapi tidak bisa berusaha bersama. Nah itu yang terjadi ya. Kalau untuk bertetangga, untuk gotong royong, untuk membantu kesulitan secara sosial itu mau. Tahlilan, yasinan mau. Tapi kalau usaha bersama, ya berdagang bersama, wah susah. Ini saya kira tantangannya ya. Jadi artinya apa yang disampaikan Fukuyama, Robert Putnam di negeri sana itu penting ya, dan itu perlu difalsifikasi, bukan hanya diuji, difalsifikasi dan dikontekstualisasi. Bagaimana kita memanfaatkan modal sosial, kebajikan sosial ini bisa mendorong kemakmuran, pertumbuhan ekonomi ya, yang didasarkan pada solidaritas dan kerjasama di antara mereka. Ini yang saya gagas ya dengan konsep ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong itu didasarkan pada kebajikan sosial. Selain saya juga mengkritik konsep praktek ekonomi kerakyatan yang malah justru memberi rakyat itu hanya remah-remah, hanya sisanya sisa. Atau bahkan mengisolasi rakyat yang gede-gede gitu ya. Yang gede-gede itu diambil yang gede, yang rakyat ya dikasih yang kecil-kecil, nggak bisa berhubungan dengan yang gede. Bahkan penghidupan seperti air pun juga diambil yang gede. Lalu yang rakyat nggak bisa menyentuh apalagi menikmati. Jadi ini ya bolehlah ngomong ekonomi rakyat tetapi prakteknya ya semacam itu, sehingga ini saya bikin ini ya konsep namanya ekonomi gotong royong melalui desa dengan formula satu ada produksi korporasi rakyat. Jadi rakyat ini penting untuk diorganisir, pengorganisasinya harus meningkat ke ranah ekonomi ya. Jadi berproduksi, entah yang sawah, entah yang nelayan, dan gunung macam-macam lah, itu diorganisir, termasuk yang nanam kopi dan sebagainya diorganisir. Kemudian yang kedua konsolidasi desa, jadi produknya dikonsolidasi oleh desa melalui badan usaha milik desa. Kemudian BUMDesa juga nanti punya modal untuk beli bibit, beli pupuk yang diberikan pada petani tadi. Ini kan udah berbisnis ini ya. Kemudian nanti hasilnya dibeli oleh BUMDesa. Kemudian yang ketiga proteksi pemerintah. Jadi setelah dikonsolidasi oleh BUMDesa, itu diberikan pada perusahaan daerah misalnya, gitu, dan dibeli oleh daerah, entah dengan nama lumbung daerah atau perusahaan daerah, gitu ya. Lalu ada investasi swasta. Ya, jadi investasi swasta, nanti swasta yang membeli produk-produk itu berhubungan dengan pemerintah daerah. Jadi ini sama-sama untung, rakyatnya untung, desanya untung, pemerintah juga untung, lalu perusahaan juga untung. Jadi tidak melalui tengkulak ya. Jadi kalau tengkulak kan tengkulak langsung datang ke petani sendiri-sendiri ini. Jadi tidak ada kebajikan sosial di situ. Ya pokoknya hanya jual beli, tidak ada nilai tambah, dan ini itu sudah lama lah dijalankan ya. Nah oleh karena itu ini penting seperti ini kita dorong, dan kami di STPMD itu juga punya program studi pembangunan sosial. Saya kira ini juga penting untuk mengkaji seperti ini, bagaimana kita tidak hanya sibuk dengan patologi sosial, dengan pendekatan pekerjaan sosial, tetapi anti ekonomi dan anti politik gitu ya. Tapi ini penting dikaitkan dan dinaik kelaskan, juga tidak hanya orang kumpul-kumpul, tetapi bagaimana kebajikan sosial itu bisa memberikan landasan, bisa memberikan supporting terhadap pencapaian kemakmuran dan demokrasi politik.